Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Sholatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Naili Rofiqoh selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling SD. Yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman dari kelas 3 BGSD A7 Unisnu Jepara. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita tetap diberi kesehatan dan tetap bisa belajar bersama sampai saat ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, terutama syafaatul utmah di yaumil kiamah nanti. Langsung saja, kita di sini nanti belajar dan juga berdiskusi bersama, yaitu berdiskusi tentang penyusunan program BK. Di sini nanti kita akan dipandu kelompok 1 bersama saya Garin Thabit Tauhid, Khairul Amri, Nurlaila Indahsari, Siti Nur Saada, Muklinatus Saada, dan juga Ahyani Ella Febriansari. Oke, biar nggak penasaran, kita langsung saja menuju pembahasan. Dewa Ketut Sukadi memaparkan tujuan penyusunan program BK ialah agar guru bimbingan konseling memiliki pedoman yang pasti dan jelas, sehingga kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dinilai. Tersusun dan terlaksananya program BK dengan baik selain akan lebih menjamin pencapaian tujuan kegiatan BK, pada khususnya tujuan sekolah, pada umumnya juga akan menegakkan akuntabilitas BK di sekolah. Program BK merupakan rangkaian kegiatan yang disusun dengan penuh perencanaan matang yang terorganisasi dan terkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah, guru pendidikan, serta orang tua siswa. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus di lapangan, yaitu pada sekolah SD Tegal Ombo 3, Kecamatan Dukuh Setipati. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, di mana pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Subjek dalam penelitian ini kita itu pada kepala sekolah dan seluruh guru kelas 1 sampai kelas 6 SD. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis data kualitatif, di mana data ini bersifat deskriptif, keterangan, informasi bersifat kata-kata yang bukan angka. Dalam rangka penyusunan program bimbingan konseling yang efektif, efisien, serta dapat tepat sasaran, maka dalam penyusunan diperlukan sebuah langkah-langkah program bimbingan konseling. Seperti menurut pendapat Gibbard dan Henderson, ada 4 fase pengembangan program bimbingan konseling, yaitu perencanaan, perancangan, penerapan, dan evaluasi. Oke, langsung saja di sini kita akan memaparkan hasil penelitian dari kami di SDN 03 Tegal Ombo. Di sana pelaksanaan konselingnya itu di luar jam pelajaran, yaitu misalkan pada jam istirahat ataupun jam pulang sekolah, seperti itu. Penyusunannya disusun oleh masing-masing guru kelas sesuai dengan kebutuhan siswa. Kenapa dipegang oleh guru kelas masing-masing? Karena guru kelas tersebut yang sudah lebih paham karakter masing-masing siswa, seperti itu.
Dan prosesnya itu seperti ini. Pertama, melakukan perencanaan terlebih dahulu, perancangan, penerapan, dan juga evaluasi. Jadi pelaksanaan konseling di SDN Tegalombo 3 itu seperti tadi, dilakukan di luar jam sekolah, jam istirahat atau pulang, dan dipegang guru kelas masing-masing, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tahapan penyusunan program bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar Negeri 3 Tegalombo, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan program bimbingan dan konseling di SD 3 Tegalombo dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing dengan berkoordinasi kepada kepala sekolah. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan di SD 3 Tegalombo, yaitu 1. Analisis kebutuhan siswa, 2. Penentuan program, 3. Penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan 4. Penetapan teknik dan metode yang digunakan. 1. Analisis kebutuhan siswa. Analisis kebutuhan siswa merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh siswa agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 2. Yaitu penentuan program. Penentuan program bimbingan dan konseling tidak asal ditentukan, namun harus melalui diskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru lain. 3. Penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan. Penentuan jenis-jenis kegiatan dilakukan untuk mendukung terlaksananya program bimbingan konseling yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Yang terakhir yaitu penetapan teknik dan metode. Penetapan teknik dan metode yang digunakan harus disesuaikan pula dengan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Jadi beda masalah, tentunya beda teknik dan metode yang digunakan dalam proses bimbingan. Teknik dan metode bimbingan yang tepat dan sesuai dengan masa yang dihadapi siswa akan menentukan kelancaran bimbingan kepada siswa. Yang kedua yaitu perancangan. Dalam proses perancangan, program ini meliputi bagaimana memilih struktur dasar program yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan siswa, menegaskan kembali dukungan kebijakan, menetapkan hasil yang akan dicapai siswa, kemudian menetapkan aktivitas atau kegiatan-kegiatan apa saja yang sesuai dan dapat mendukung program yang sudah ditentukan. Ya, selanjutnya adalah tahap penerapan. Dalam tahap penerapan ini, program konselor biasanya bekerja sama dengan orang tua. Contoh, ketika anak tidak mengerjakan pekerjaan rumah, guru kelas berusaha berkoordinasi dengan orang tua. Bagaimana anak setiap harinya, apakah dia menyisihkan waktu untuk belajar mengerjakan pekerjaan atau tidak. Di sini peran orang tua juga sangat diperlukan, mengingat orang tua yang mengetahui kondisi anak di rumah. Nah, orang tua bekerja sama dengan menceritakan kondisi anak di rumah bagaimana, apakah dia tiap harinya menyisihkan untuk belajar atau tidak, seperti itu. Nanti setelah melihat mengetahui kondisi anak di rumah, guru kelas baru menerapkan program apa yang sesuai dengan anak tersebut. Contoh lain yang sedang marak terjadi yaitu anak susah terlepas dari main gadget. Dalam permasalahan ini, sebaiknya orang tua memaksa anaknya dalam membatasi bermain gadget. Bila perlu, orang tua wajib menyita gadget anak pada saat jam belajar. Anak juga dan juga saat pembelajaran daring seperti ini, sebaiknya anak didampingi dalam
menggunakan gadget dalam belajar. Tahap selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali atau saat rapat habis semesteran, di mana para dewan guru dan kepala sekolah melakukan rapat bersama bagaimana hasil dari program bimbingan konseling, apakah dapat mempengaruhi siswa menjadi lebih baik atau tidak. Para guru ini saling bertukar pikiran, saling bekerja sama dengan guru kelas lainnya dalam mengatasi permasalahan siswa. Tahapan evaluasi ini sebagai bahan pembelajaran bagi layanan bimbingan konseling di kemudian hari, agar layanan bimbingan konseling di SDN 03 Tegalumbu dapat berjalan lebih baik ke depannya. Dalam pelaksanaan program evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Itu tadi penjelasan dari kami. Apabila ada hal yang kurang sesuai atau kurang paham, silahkan ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Saya dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.